Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucien Hasan, mahasiswa IAIN Sultan Amai Kota Gorontalo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dalam video kali ini saya akan meresensi sebuah buku dengan judul Musafir Cinta oleh penulis buku Taufikur Rahman Al-Azizi. Penerbit buku Diva Press pada tahun 2007, cetakan pertama, Kota Terbit Yogyakarta, tahun terbit 2007, ukuran 14 x 20 x 1,7 cm, tebal buku 331 halaman, nomor ISBN 9789799633323. Buku Musafir Cinta ini ditulis oleh seorang penulis buku bernama Taufikur Rahman Al-Azizi yang memiliki nama asli Muhammad Muhyiddin. Beliau lahir pada tanggal 9 Desember tahun 1977 di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Beliau sehari-hari berprofesi sebagai trainer dan motivator khusus di bidang seni pengembangan diri. Adapun untuk karya-karya beliau yaitu novel dengan judul Syahadat Cinta, Makrifat Cinta, Munajat Cinta, Kitab Cinta Zulaiha, Yusuf dan Zulaiha, Butiran Debu, Jangan Biarkan Suara Ini Roboh, Bumi Bidadari, Kidung Solawat Zaki dan Zulfa, Tiga Wali Tiga Bidadari, Rintihan dari Lembah Libanon, Kerling Si Janda, Di Bawah Langit, Duha di Victoria, Alif, Musafir Cinta yang akan saya resensi ini. Selanjutnya Lelaki yang Menggenggam Ayat-ayat Tuhan, Di Bawah Kesabaranmu, Hamba Takluk, Di Bawah Telapak Kakimu, Daun Pun Berzikir, Emak Aku Minta Surgamu Ya, Kapan, Kecupan yang Sangat Dirindukannya, dan trilogi Syahadat Cinta. Kemudian Munajat Cinta. Buku ini menceritakan tentang seorang musafir cinta tanpa arah dan tujuan yang jelas bernama Iqbal Maulana, seorang santri di Pondok Pesantren Tegal Jadin yang mengalami banyak sekali tantangan dan hambatan. Di luar pagar pesantren Tegal Jadin, pengembaraan spiritual ini dimulai. Iqbal Maulana yang sudah tidak lagi sepaham dengan teman-temannya di Pondok Pesantren Tegal Jadin memilih langkahnya sendiri untuk memulai mencari jati dirinya dalam perjalanan spiritualnya tanpa tahu kemana dia harus melangkah. Iqbal menjejakkan kakinya menyusuri jalan berbatu sembari membatin, "Oh Tegal Jadin, kini aku pergi meninggalkanmu. Harapanku hanya satu, 3 tahun yang akan datang, aku akan menepaki jalan ini kembali, menujumu duhai Tegal Jadinku. Aku akan menjemput cintaku. Aku akan melihat lagi gadis berkerudung biru itu. Mungkin puluhan syair akan kudendangkan untuknya. Dan aku akan sampai ke wajah Priscilia, menjelma syahadat cintaku, dan mungkin simfoni jiwaku bisa menghibur kepedihannya. La haula wala quwata illa billah." Iqbal hanya mengikuti di mana kakinya akan melangkah membawa tubuhnya, hingga akhirnya dia ikut bus jurusan Solo Purwokerto. Iqbal telah menyerahkan sepenuhnya atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana Allah akan menghendaki dirinya dalam menempuh perjalanan tanpa arah ini. Bus dipenuhi dengan para penumpang yang sedang dalam perjalanan pulang bekerja dan juga beberapa mahasiswa. Bahkan sebagian penumpang tidak mendapati tempat duduk, termasuk Iqbal Maulana ini. Di dalam bis, Iqbal melihat 2 pasang sejoli yang sedang dibambuk asmara, di mana yang menjadi perhatian Iqbal adalah pasangan dari 2 sejoli ini, yaitu merupakan perempuan muslimah dengan menggunakan kerudung. Namun dengan gampangnya dia bermesraan dengan lelaki yang baru dikenalinya beberapa menit yang lalu di dalam bis. Kebetulan Iqbal menyaksikan sebelumnya mereka berkenalan. Jadi Iqbal sangat menyadari bahwa mereka adalah orang yang baru saja kenal. Namun Iqbal sangat tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya, yaitu mereka berdua yang sangat terlalu berlebihan dalam pandangan Iqbal, yang merupakan santri yang baru saja keluar dari pondok pesantren.
Serendah itukah cinta di mata mereka? Batin Iqbal yang sedari tadi diam-diam mencuri pandang kepada dua pasang lelaki dan wanita berhijab tersebut. Iqbal duduk di samping seorang lelaki bernama Anton. Sesaat setelah bis menurunkan beberapa penumpang, di mana Anton adalah merupakan seorang pemeluk agama cinta. Siapa sangka pembelajaran Iqbal akan kehidupan dimulai dari sini. Dia tidak menyangka bahwa bahkan di dalam bis ini dia bisa mendapatkan banyak pelajaran, mulai dari wanita muslimah yang bermesraan dengan yang bukan mahramnya tadi, sampai pada seseorang agama yang bahkan Iqbal sendiri baru pertama kali mendengarnya. Pada sebuah pemberhentian, dari kejauhan Iqbal mendengar suara lantunan syair-syair religius dari beberapa pemuda. Tergeraklah hati Iqbal untuk mencari dari mana asal sumber suara tersebut, hingga sampailah Iqbal pada 4 orang pemuda yang sedang duduk di alun-alun kota sambil memetik gitar dalam keadaan mabuk. Mereka bernama Firman, Patmo, Parno, dan Surya. Syair-syair indah tersebut disenandungkan oleh orang-orang yang sedang mabuk. Benar-benar suatu pemandangan yang unik yang didapati Iqbal malam itu. Setelah beberapa menit bercakap-cakap dengan para pemuda tadi, salah seorang di antara mereka yang bernama Firman meminta uang kepada Iqbal untuk membeli alkohol dan rokok. Iqbal pun memberikan uangnya, namun dengan syarat uang tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli alkohol ataupun rokok. Iqbal memberi saran untuk bagaimana jika uang yang Iqbal berikan mereka pakai untuk membeli gitar baru, dan mereka pun menyetujuinya. Melihat dari 4 orang pemuda tadi, hanya 2 orang yang memiliki gitar. Sampai pada akhirnya Firman mengajak Iqbal untuk menginap di rumahnya. Mengingat malam yang sudah semakin larut, diiringi dengan Iqbal yang mengiyakan kemuliaan hati dari Firman. Melihat sikap para kawan-kawan barunya yang suka melakukan maksiat ini, membawa Iqbal pada ingatan masa lalunya yang tidak lebih sama seperti dari yang sahabat-sahabatnya lakukan saat ini. Dalam keadaan seperti ini, keimanannya benar-benar sedang diuji. Jauh di dalam hatinya dia sangat ingin mengajak teman-temannya untuk kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan gaya hidup seperti ini. Menjadi sebuah tantangan baru untuk Iqbal yang baru seumur jagung nyantri di pondok pesantren, namun tetap harus mengajak sahabat-sahabatnya ke jalan kebaikan. Sampai pada puncak di mana dia mendapati Firman yang hendak bunuh diri karena kekecewaannya kepada Tuhan dan ingin melabraknya langsung karena merasa yang diberikan Tuhan selama hidupnya adalah tidak adil. Pengorbanan Iqbal pun tidak sia-sia. Dia mampu memberikan nasihat dan mengajak teman-temannya pada kebaikan, memulai hidup yang baru dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Adapun untuk kelebihan novel ini, yaitu terdapat banyak kutipan-kutipan Islam, baik ayat Al-Quran, hadis maupun perkataan ulama dalam buku ini yang dapat mendukung serta sangat berguna dalam memperkuat cerita dalam beberapa situasi tertentu. Juga terdapat berbagai macam istilah-istilah asing lengkap dengan terjemahannya, sehingga dapat mempermudah para pembaca dalam mengerti istilah-istilah tersebut. Adapun untuk kekurangan dari buku ini, yaitu adalah tidak adanya penulisan nama saat terdapat dialog-dialog percakapan antara tokoh di dalam novel ini, sehingga agak mempersulit pembaca dalam memahami siapa yang sedang berbicara, menyela, dan sebagainya. Sekian video resensi buku dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri terutama dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.